Halo semua, balik lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas tentang Taxi Driver Season 2 episode 12. Kenapa gue mau ngebahas episode ini? Karena episode ini tiba-tiba mengalami kenaikan rating yang cukup signifikan dari sekitar 14% di episode 11 jadi sekitar 19 bahkan 20% di puncaknya. Kenapa bisa demikian? Karena pasalnya di episode 12 ini Taxi Driver mengangkat cerita yang mengingatkan rakyat Korea dan netizen akan skandal besar-besaran yang terjadi di Korea pada tahun 2018 sampai 2019 lah. Tapi sebelumnya gue minta kalian buat subscribe YouTube gue dulu di Nonton Bareng Kla. Oke, kita balik lagi ke Taxi Drivernya. Mungkin kebanyakan udah pada nonton karena season 1-nya cukup sukses, lalu dibikinlah season 2 yang sama-sama ratingnya tinggi juga. Taxi Driver ini cukup menarik ya guys, karena cerita tentang satu tim yang bekerja membalaskan dendam orang lainnya. Jadi mereka tuh buka jasa buat balasin dendam orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Background mereka semua pernah ngerasa tidak adil, akhirnya mereka jadi mau gitu bantuin orang-orang yang nggak bisa minta tolong sama polisi ataupun sama hukum atau sama keluarganya. Akhirnya mereka bantuin para korban ini untuk balas dendam gitu. Nah, Taxi Driver ini juga nggak jarang ngangkat kejadian yang based on true story, tapi makin lama makin berani. Nah, yang terakhir ini adalah ngangkat kasus skandal terbesar di Korea Selatan, namanya Burning Sun Skandal. Skandal ini sampai sekarang pun masih kontroversi banget ya guys, jadi bener-bener masih hangat terus gitu. Nah, di episode 12 ini ceritanya back to episode 11 dulu. Awal mulanya si Kim Do-gi ini, Kim Do-gi itu eksekutornya, jadi dia diperankan sama Lee Ji-hoon, dia yang melakukan aksi balas dendam ini. Mau dibunuh guys, jadi dia mau dibunuh, lalu timnya nyari tahu siapa orang di balik dalang yang mau ngebunuh si Kim ini. Akhirnya penelitian apa sih kayak mereka tuh diarahkan ke satu klub besar namanya Black Sun. Nah, akhirnya si Kim Do-gi tuh menyelidiki Black Sun ini kan. Pertama kali dia masuk lewat atap, terus dia lihat reporter yang lagi dipukulin sama security di sana. Lalu kedua kali dia jadi pelanggan. Di pelanggan situ dia ngelihat ada selebritis. Lalu dia ngelihat ada anak di bawah umur, dia lapor polisi, malah dia yang ditangkap polisi dan dituduh melakukan kekerasan bahkan pelecehan seksual gitu di film ini seperti itu gitu, di series yang episode 12. Nah, si reporter ini guys akhirnya jadi pelanggan berikutnya buat Taxi Driver ini. Pasalnya dia dulu setahun yang lalu kurang lebih dia menyelidiki Black Sun karena ada something wrong di dalam Black Sun ini. Dia ngasih tahu kejanggalan itu ke satu detektif. Detektifnya percaya diselidikin. Dalam penyelidikan detektif ini tahu-tahu ditemukan meninggal bunuh diri. Padahal malamnya itu udah janjian mau ketemuan, mau ngasih tahu bukti-bukti sama si reporter ini. Jadi dia ngerasa salah sama detektif ini dan mau balas dendam buat si detektif ini guys gitu. Nah, kasus yang Black Sun ini tuh terinspirasi atau diambil dari kisah skandal namanya Burning Sun. Jadi bener-bener ngambil namanya pun deket-deket banget nih untuk ini, makin lama makin berani. Makanya gue bilang kan Black Sun jadi Burning Sun. Lalu si artisnya yang tadi gue bilang selebritis ketemu di dalam itu tuh namanya, di situ namanya Victor. Victor tuh nama panggung dari Seungri Big Bang yang jadi apa sih tersangka di kasus Burning Sun skandal ini gitu. Jadi gue ceritain Burning Sun skandal secara semoga bisa singkat ya, karena artikelnya panjang banget dan banyak versinya. Sampai sekarang pun masih kontroversi, masih ada yang anggap si Seungri ini salah, ada yang anggap Seungri ini nggak bersalah gitu. Jadi I don't know mana yang benar, gue nggak bisa ngejudge. Cuman gue mau ceritain tentang kurang lebih intinya aja ya. Jadi ada yang namanya KSK inisialnya, dia tuh datang ke Burning Sun. Burning Sun tuh klub yang mewah banget di Gangnam, jadi yang bener-bener mungkin mahal ya, cuman bisa dimasukin sama sosialitas, selebritis gitu, dengan penampilan yang good looking, baju yang luar biasa gitu. Nah, lagi dia tuh di Burning Sun tuh dia dipukulin sama security, lalu dia lapor polisi. Tapi waktu dia lapor, malah dia yang dijadikan tersangka kekerasan. Katanya dia memulai perkelahian dengan salah satu customer di sana gitu. Lalu dicek CCTV ada video dia berantem lah. Jadi intinya dia dijadikan tersangka. Netizen kayak mulai curiga kan,
kok dia yang lapor tapi dia yang dijadikan tersangka gitu. Nah lalu katanya sih, kata si KSK ini katanya ya, dia tuh dipukulin sama 10 polisi, terus sampai mamahnya tuh lihat kejadian itu gitu, diolok-olok gitu. Dia kan lihat kayak something wrong, kok polisi gue kasih laporan malah gue yang disiksa gitu. Nah dia beralasan kalau misalkan saat itu dia ngeliat cewek yang mau diperkosa, lalu dia lapor ke security, dia malah dipukulin, katanya begitu versi dia nih ya. Lalu setelah itu dia bikin surat ke Blue House, lalu sama Blue House diselidiki Burning Sun ini, malah si KSK ini makin jadi tersangka karena pasalnya cewek yang dia bilang mau diperkosa ini nuduh dia melakukan pelecehan seksual sama tuh cewek. Ada 3 cewek lah yang mengaku dilecehkan sama si KSK ini. Nah akhirnya dijadikan tersangka. Lalu seperti kita saat ini lah, apapun kalau yang nggak bisa diselesaikan, yang ngerasa nggak adil pasti blow up ke media sosial kan. Kalau kayak di kita rame di Twitter lalu jadi viral dan akhirnya mulailah orang hukum bergerak. Nah di sana juga sama, dia masuk ke media online, di platform online di Korea, rame lah netizen. Yang namanya netizen pandai menggali. Pada saat yang sama dia lihat, si Seungri Big Bang ini lagi selfie sama artis yang lagi mengisi acara di Burning Sun gitu. Tapi akhirnya agensinya bilang kalau misalkan si Seungri itu nggak tahu apa-apa soal kejadian ini gitu. Netizen korek-korek lagi, ternyata si Seungri itu punya saham loh, di CEO loh di Burning Sun ini gitu. Sahamnya lumayan besar. Terus Seungri-nya bilang lagi, enggak, gue nggak punya gue punya saham tapi gue nggak tahu soal manajemen Burning Sun, gue cuma punya saham aja, dibilang gitu kan. Nah lalu dari versi lalu keluar lah di sini nih chat-chat aneh gitu, chat-chat aneh yang ada yang speak up dia jadi korban. Lalu ex pegawainya bilang kalau misalkan di Burning Sun ini suka ada pesta narkoba, jadi narkoba tuh free gitu di sana. Terus ada perempuan-perempuan yang datang dikasih narkoba, udah dia teler, di rap, terus ada yang direkam segala macem. Semengerikan itu gitu kalau misalkan dari chat-chat yang beredar. Nah yang lebih menghebohkan lagi, tiba-tiba ada wartawan dari SBS apa GTBC ya lupa, nemuin chat dari KakaoTalk, chat Seungri sama beberapa artis yang ngomongin soal ya cewek-cewek inilah gitu. Ada klien minta cewek segala macam gitu, kayak perdagangan perempuan gitulah gitu. Jadi makin panjang nih, akhirnya diselidikin lagi artisnya satu-satu, dipanggilin. Lalu terkuaklah kasus berikutnya yang dimana ada artis yang ngelakuin hubungan intim, direkam lalu disebarluaskan linknya secara ilegal. Jadi tambah panjang gitu. Jadi sebenarnya kasus ini tuh ada sampai 3 kasus atau 4 kasus yang makin lama makin besar. Dan pada akhirnya si Seungri ini dinyatakan bersalah dan dipenjara gitu. Cuman sampai sekarang kalau gue baca sih masih ada pihak-pihak yang nggak percaya kalau Seungri bersalah, karena si Seungri sendiri pun banyak tidak mengiyakan tuduhan itu. Lalu si pihak-pihak yang membela Seungri ini juga punya bukti-bukti seperti CCTV ataupun rekaman apa-apalah gitu. Dan ada juga pihak yang membela KSK gitu. Jadi I don't know sih sebenarnya siapa yang salah. Apakah benar si KSK yang melakukan pelecehan seksual lalu dia menjatuhkan Seungri, ataupun Seungri yang emang benar-benar salah otak dari semua kegiatan ini. I don't know juga, nggak bisa ngejudge, takut salah juga ya guys. Cuman yang gue baca dari beberapa sumber ya, kronologi ceritanya seperti itu gitu. Jadi yang dibahas kalau di Taxi Driver episode 12 ini lebih ke arah KSK ya, sepertinya belainnya, karena di sini tuh si Kim Do-gi tuh seperti si KSK ini, marganya Kim juga, si Kim ini juga yang dia ngelapor tapi dia yang dijadikan tersangkanya sama lagi, kekerasan dan pelecehan seksual gitu. Terus ada artis yang terlibat itulah narkoba, terus ada kayak apa sih hubungan sama petinggi-petinggi. Terus ada satu cewek yang jadi kayak apa sih, salah satu cewek intinya gitulah, yang dia pernah foto sama Seungri juga gitu. Jadi bener-bener kalau di sini sih di Taxi Driver sih lebih ke arah pro KSK ya, tapi nggak tahu juga sih di episode 13-nya seperti apa. Cuman
Kalau di sini emang si Black Sun-nya bermasalah gitu, ada something wrong sama Black Sun dan polisi kepolisian sekitar yang ngebela. Jadi kalau apapun kasus yang ada di Burning Sun, mereka tutup Black Sun itu mereka tutup mata. Dan ya gitulah, kayak semacam suap menyuap. Lalu petinggi polisinya salah satu VIP-nya, ya begitulah kurang lebih. Kalau misalkan gue ada salah-salah informasi atau cerita, mohon dimaafkan. Ini semua berdasarkan data-data yang gue kumpulin, dan kita saksikan season 13 episode 13-nya akan seperti apa, pembalasan dendamnya akan seperti apa, dan ketemu lagi di konten berikutnya. Bye.